semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban agama Islam. Khilafah itu politik Islam. Khilafah adalah ajaran Islam. So the constitution in the Khilafat is the glorious Quran. And who can write the constitution better than our Creator? Al-Quds aja mau terapkan khilafah. Jangan mencela, apalagi sampai memaki syariat yang berupa khilafah atau kepemimpinan dalam Islam. Khilafah itu kulturnya sunnah. Di masa khilafah Islam yang muncul dari perbumi adalah harta kekayaan tersimpan dan tersembunyi. Janji Allah. Puncak perjuangan kita adalah tegaknya syariat Allah di negeri yang kita cintai ini dan tegaknya khilafah Islam. Islam akan menyiapkan apa disebut dengan mekanisme pasar syariah. Silahkan berdagang barang dan jasa, tapi jangan berdagang forex, jangan berdagang saham, karena itu adalah non-real. Karena non-real haram hukumnya di dalam Islam. Islam nggak memperbolehkan itu. Nah, kami pernah menawarkan proposal khilafah itu bukanlah kaleng-kaleng, bukanlah main-main, bukanlah nyinyiran, tapi sesuatu yang serius kami tawarkan, yaitu proposal khilafah untuk Indonesia. Maka kami akan bersungguh-sungguh berjuang untuk menerapkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Menteri Agama kelompok tertentu. Nah, kami pernah menawarkan proposal khilafah itu bukanlah kaleng-kaleng, bukanlah main-main, bukanlah nyinyiran, tapi sesuatu yang serius kami tawarkan, yaitu proposal khilafah untuk Indonesia. Menata sistem ekonomi dan keuangan negeri ini menjadi mandiri dan berdaulat penuh keberkahan. Takbir. Allahu Akbar. Kita tahu fakta APBN saat ini terjerat oleh utang dan pajak. Kekuatan APBN negeri ini dan juga negeri-negeri yang lain yang menerapkan kapitalisme liberal berfokus pada pemasukan dari utang dan pajak. Yang akhirnya apa? Penambahan utang, peningkatan pajak, itu berarti membebani rakyat negeri ini sendiri. Takbir. Pola ini terus berlangsung di negeri ini. Pajaknya ditingkatkan, utangnya ditingkatkan, itu pun masih defisit. Dan defisit itu pun akan ditutupi dengan utang dan pajak kembali. Dolim atau tidak, saudara? Dolim atau tidak, kira-kira? Memeras rakyat atau tidak? Baru bayi cenger lahir pun dia sudah terbebani utang, saudara-saudara sekalian. Takbir. Utang itu tidak jangan meninggalkan utang. Ternyata meninggalkan juga riba utang itu. Meninggalkan bunga utang. Dan bunga utang Anda pengen tahu? Pada tahun 2021 kemarin, bunga utang kita yang ribawi itu sudah 2.672 triliun rupiah, saudara-saudara kalian. Besar atau tidak? Besar atau tidak? Besar. Secara Islam dosa tidak bunga ini? Besar. Riba itu dosa tidak, saudara? Besar. Ini persoalan yang luar biasa. Saya katakan pada saudara sekalian, impor tak terkendali, impor garam, impor beras. Bahkan kemarin ketika kita surplus katanya minyak goreng, katanya kita ini adalah produsen CPO terbesar di dunia, 58% CPO dunia itu ada di negeri ini katanya. Tapi harus impor minyak goreng dan rakyat pun kesulitan minyak goreng. Rakyat pun sulit menemukan minyak goreng, dapat pun harganya mahal. Dolim tidak, saudara? Dolim tidak ini, saudara? Privatisasi BUMN, pencabutan subsidi, kemudian masuknya korporasi asing, termasuk penanaman modal asing. Terjadi nggak di sekitar saudara-saudara sekalian? Inilah pola pembangunan kapitalisme liberal. Akhirnya wajar minyak dan gas kita ini dikuasai oleh asing. Minyak gas ini milik siapa, saudara? Milik rakyat. Tak layak kemudian ini digunakan untuk segelintir kalangan, apalagi segelintir asing. Dolim tidak, saudara? Dolim tidak, saudara? Takbir. Takbir.
Islam akan menyiapkan apa disebut dengan mekanisme pasar syariah. Silahkan berdagang barang dan jasa, tapi jangan berdagang forex, jangan berdagang saham, karena itu adalah non-real, karena non-real haram hukumnya di dalam Islam. Hari ini terjadi problem. Islam nggak memperbolehkan itu. Islam silahkan jual barang dan jasa yang boleh dijual, yang boleh dikelola oleh individu. Terus nanti gimana? Kalau sudah memenuhi haul dan nisabnya, bayar zakat. Zakatnya masuk kemana? Masuk ke Baitul Mal sebagai pendapatan untuk APBN negara khilafah. Nah, sebelum masuk ke kepemilikan negara itu akan terdiri dari jizyah. Jadi jizyah ini bukanlah sebuah hal yang kemudian melecehkan kepada kafir. Jizyah ini pun bukan pajak. Jizyah ini adalah pungutan kepada non-muslim, ya, yang ada di dalam naungan khilafah sebagai wujud perlindungan kepada non-muslim. Dan ditujukannya juga kepada mereka yang mampu saja. Yang saya mau diatur secara Islam atau kapitalis? Islam. Luar biasa? Luar biasa. Takbir. Takbir. Dan nanti pendapatan itu jangan khawatir. Pendapatan yang banyak tadi bukan hanya untuk muslim, tapi untuk seluruh rakyat yang di dalamnya juga adalah non-muslim. Apa politik ekonomi Islam itu? Menjamin pemenuhan semua kebutuhan asasi primer dengan layak, pangan, sandang, kemudian papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Untuk siapa sekali lagi? Muslim dan non-muslim. Mantap tidak? Mantap. Luar biasa tidak? Luar biasa. Takbir. Itu kita lihat. Saya pikir kalau kita berpikir logik, berpikir sangat tertata, sistematis, ya kayak gini masa radikal. Betul nggak kira-kira? Betul. Yang radikal itu yang mendolimi rakyat. Yang radikal itu merampok milik rakyat jadi milik individu. Yang radikal itu adalah APBN dengan utang dan pajak yang mendolimi rakyat. Betul. Inilah sesuatu itu baru radikal. Nah, ini yang penting untuk kita bahas. Nah, 4.000 tadi baru 6 komoditas. Berapa kalau komoditasnya? Layak enggak Indonesia jadi adidaya dunia, saudara? Tapi harus dengan Islam. Dan itu dengan tegaknya khilafah. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mau menjalankan syariah kafah, mau menjalankan APBN sesuai syariah, mau mencari pendapatan sesuai syariah, membelanjakannya juga sesuai syariah, maka Allah pasti akan menjamin datangnya keberkahan dari langit dan bumi. Bahagia, berkatnya dapat, berkahnya dapat, happiness-nya dapat. Setuju? Cocok? Angkat semuanya tangannya. Angkat semua tangannya, termasuk yang ada di studio sana. Maka kami